Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdursal Mursalim dari kelas Biologi Sains. Di sini saya akan melakukan suatu kegiatan, di mana kegiatan itu tersebut kita akan menguji karbohidrat terhadap makanan. Bahan-bahan yang saya gunakan bahan makanan yang saya gunakan di sini adalah yang pertama ada nasi, yang kedua kentang, yang ketiga tepung terigu, dan yang keempat gula pasir. Di sini saya menggunakan bahan untuk menguji karbohidrat itu yaitu betadin. Nah, sebelum memulai kegiatan tersebut ada satu pertanyaan, yaitu bagaimana kita bisa menghindari diabetes melalui diet sehat? Jawabannya, yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu diabetes. Yang kedua, mengurangi sedikit porsi makanan. Dan yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, menurunkan berat badan dengan cara yang baik dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Yang kelima, hindari makanan yang berlemak. Yang keenam, mengkonsumsi banyak sayuran. Dan yang terakhir, ketujuh, hindari minum minuman yang terlalu manis. Baiklah, kita akan mulai kegiatannya. Yang pertama, kita tetesi nasi di sini dengan betadin. Oke, yang kedua, di sini ada kentang, kita tetesi juga dengan betadin. Selanjutnya, kita ke tepung terigu. Dan yang terakhir, gula pasir. Baiklah, sekarang kita akan lihat perubahan warnanya. Di sini nasi, warnanya berubah menjadi biru pekat, artinya dia mengandung karbohidrat. Selanjutnya kentang, kita lihat di sini warnanya juga berubah menjadi biru pekat, artinya dia juga mengandung karbohidrat. Dan di sini tepung terigu, dia juga menjadi biru kehitam-hitaman, artinya dia juga mengandung karbohidrat. Dan yang terakhir gula pasir, di sini warnanya tidak berubah, artinya dia tidak mengandung karbohidrat. Jadi, bahan makanan yang mengandung karbohidrat setelah diteteskan betadin itu akan berubah warna. Nah, seperti yang kita ketahui, makanan yang mengandung karbohidrat itu setelah diteteskan dengan betadin akan berubah warna seperti nasi, kentang, dan tepung terigu. Nah, setelah itu di sini saya akan membahas tentang penyakit diabetes. Di awal video tadi kita telah membahas penyakit diabetes tersebut. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana diet rendah karbohidrat dapat membantu mengobati diabetes. Secara umum, tak ada aturan pasti yang baku dalam menjalani diet rendah karbohidrat. Penderita diabetes umumnya tidak dapat mengolah karbohidrat dengan baik karena kegagalan insulin dalam proses memasukkan karbohidrat yang sudah berbentuk glukosa ke dalam tubuh untuk dipecah menjadi energi. Diet rendah karbohidrat dapat dijalankan oleh orang dengan diabetes dengan tipe apapun. Orang dengan diabetes tipe 2 menjalankan diet ini untuk menjaga kadar gula darahnya tetap dalam ambang batas normal. Sementara itu, diet rendah karbohidrat dengan tipe 1 juga membantu mereka memiliki kadar gula darah yang stabil dan membuat tubuh lebih stabil dan dapat dikendalikan. Diet rendah karbohidrat bekerja dengan baik ketika dilakukan dengan disiplin dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, di sini ada beberapa manfaat lain dari menjalani diet rendah karbohidrat. Yang pertama, membantu menurunkan berat badan dengan aman. Yang kedua, menurunkan kemungkinan terjadinya lonjakan kadar gula darah. Yang ketiga, menurunkan resiko terjadinya hipoglikemia berat. Yang keempat, menghasilkan energi lebih banyak. Dan yang terakhir, mengurangi kebiasaan makan makanan ringan dan mengandung gula. Diet rendah karbohidrat terbukti dapat mengontrol gula darah dengan baik pada diabetes. Namun, bukan berarti diet ini dapat dilakukan secara sembarangan. Harus tetap butuh saran dari ahli
medis dan ahli gizi. Karena diet rendah karbohidrat kadang membuat kita mengkonsumsi protein lebih banyak, sedangkan makanan tinggi protein dapat menyebabkan penyakit ginjal. Baiklah, terima kasih. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan, dan kita juga telah menguji karbohidrat terhadap makanan.